Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il ulama'i alladziina ballaghu dinal Islam. Thumma ila jami'i awliya'illahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa khususan ila sultanul awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal ahwal Muhammad min masyayikhil ardi ila magharibi ila qibali wa faqriba sunnati Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para ustaz, para kiai, khusus imam masjid kita, masjid Baitul Rumah, Rumahan Omah Batak Center, serta para orang tua, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, tepatnya di hari yang ke-18 dari bulan Ramadan, kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Allah untuk terus bisa menjalani segala amaliyah dan ibadah, khususnya salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Mudah-mudahan saja salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap mampu dan bisa untuk jalani Ramadan ini dengan baik sampai di penghujung akhir nanti, agar kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah dan puasa kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan yang mempunyai tujuan untuk menjadikan kita orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang mentaati. Itu tentunya di dalam bulan Ramadan ini kita harus banyak kesibukan, terutama kesibukan dalam ibadah, baca Qur'annya, kemudian sholatnya, sholat malamnya, serta amaliyah-amaliyah yang lainnya. Karena Ramadan ini merupakan satu latihan bagi kita, agar kita nanti terlatih menjadi orang yang baik. Ya.
Jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan waktu begitu saja, atau bulan Ramadan ini kita banyak diam. Ya. Jadi kita di dalam bulan Ramadan ini tidak boleh banyak diam, Pak. Harus banyak kesibukan, baik kesibukan terutama dalam urusan akhirat maupun kesibukan dalam urusan dunia. Kalau banyak diam nanti bisa jadi puasa kita batal. Kok bisa, Pak? Kalau banyak diam puasa kita batal? Ya kalau diam-diam makan, diam-diam minum kan tentunya membuat puasa kita batal. Makanya nanti kalau sampai rumah ada keluarga yang mungkin dia lagi nunggu diam di rumah, itu langsung dikagetin aja karena takutnya nanti dia nyelinap ke dapur atau bikin kopi, kemudian dia minum, makanya puasanya batal. Apalagi subuh ini merupakan satu waktu yang paling terbaik, waktu yang paling istimewa, sehingga waktu subuh ini mempunyai banyak keutamaan. Salah satu keutamaan yang paling mendasar waktu subuh ini, waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai umat. Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah agar kita sebagai umatnya itu diberikan berkah di pagi hari. Kata Rasulullah, Allahumma barik ala ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat ini di pagi hari. Sehingga orang yang dia menggunakan waktu subuh, memanfaatkan waktu subuh, itu akan selalu berkah hidupnya, umurnya berkah, usianya berkah, rezekinya berkah, hidupnya berkah. Kenapa? Karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kami boleh bertanya, itu kira-kira kenapa ayam itu kok selalu lebih banyak jumlahnya daripada kucing, daripada anjing? Padahal kalau dari segi beranaknya itu sama. Kalau ayam mampu bertelur, kemudian netesin, meremi dan netesin, itu sampai 6-7 telur, kemudian dinetesin jadi anak 7 anak ayam. Kucing pun juga gitu, sekalipun kucing cara beranaknya itu tidak harus dengan bertelur, karena dia punya daun telinga. Ya. Dia langsung punya anak, tapi sekali punya anak juga besar, banyak jumlahnya, sampai 6 sampai 7. Padahal ayam itu, Pak, selalu dipotong kan ya. Ayam itu jadi kebutuhan, terutama di dalam bulan Ramadan ini semakin meningkat kebutuhan kita semua itu ayam sebagai lauk pauknya, ikan untuk kita makan. Coba kalau kita tanyakan ibu-ibu yang mau pergi ke pasar, ya, kita tanyakan mau ke mana pasar biar beli ikan ayam. Tak pernah kita tanyakan sama ibu dia mau beli ikan kucing, tidak pernah. Tapi jumlahnya selalu lebih banyak daripada kucing yang tidak pernah disembelih, dipotong. Itu kira-kira kenapa? Karena ayam itu lebih berkah kucing. Kenapa kok ayam lebih berkah? Karena ayam itu mengikuti apa yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu bangun di pagi hari. Bahkan mungkin lebih awal bangunnya daripada ayam ketimbang kita, kan ya. Ayam jam 2:30 itu sudah bangun. Malam harinya ayam itu tidur. Kalau paginya beda dengan kucing, Pak. Kalau kucing itu malamnya dia begadang, subuhnya tidur. Coba sekarang kita lihat yang selalu bikin rame di rumah kita itu siapa? Kucing kan ya, di atap rumah selalu kita cari itu subuhnya tak ada itu, Pak. Dia sembunyi, dia tidur.
Makanya kucing itu dia sekalipun tidak pernah dipotong, tidak pernah disembelih, tidak pernah menjadi kebutuhan kita, dan juga kalau punya anak itu banyak sekali punya anak 6, 7, tapi jumlah kucing itu selalu sedikit dibandingkan ayam. Karena apa? Karena tadi itu ayam bangun pagi sehingga ayam itu lebih berkah. Bahkan kata ulama, ketika ada ayam berkokok di jam 2:30, itu segeralah kita cepat-cepat bangun dan berdoa kepada Allah, karena itu pertanda bahwa ada malaikat yang turun. Ya. Ada malaikat yang turun. Kita tahu dari hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah, rahmatnya Allah itu akan turun di setiap malamnya sepertiga malam. 3 hal yang Allah tunggu dari kita. Pertama, siapa yang berdoa Allah langsung kabulkan doanya. Siapa yang beristighfar Allah langsung ampuni segala dosa-dosanya. Dan siapa yang bertobat Allah terima taubatnya di jam 1:30 malam. Ya. Biasanya kalau jam 2:30 malam itu ayam itu dia berkokok. Kalau ada ayam jam 2:30, pertanda bahwa ada malaikat yang turun. Cepat-cepatlah, segeralah kita bangun dan berdoa, terutama di dalam bulan Ramadan, untuk menunggu kita datangnya malam Lailatul Qadar. Coba nanti Bapak Ibu ya perhatikan di 10 akhir nanti, mulai malam 21 sampai akhir nanti bulan Ramadan, itu kita coba perhatikan, kok tiba-tiba satu malam, misalkan malam-malam ganjil ya, itu tengah malam ada ayam berkokok, itu berarti malaikat datang dia membawa malam Lailatul Qadar. Ini sangat pertanda ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa orang yang selalu bangun pagi itu mendapatkan doa dari Rasulullah, yaitu doa keberkahan. Mudah-mudahan saja hidup kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu fadilah atau keutamaan manfaatnya waktu subuh. Waktu subuh ini adalah waktu di mana tempat berkumpulnya para malaikat. Kata Rasulullah bahwa yata'abbabuna fikum malaikatul laili wan nahari yajtami'una bis subhi wal asri. Akan selalu berada pada kalian malaikat malam dan malaikat siang, yang mereka itu selalu berkumpul di waktu subuh. Ternyata kalau dilihat dari hadis ini, malaikat itu dalam tugasnya dia bersip-sip, ada yang sip malam, ada yang sip subuh, ada yang sip pagi. Yang sip malam itu batasannya yang sampai subuh, yang siang dari subuh sampai sore. Dan semuanya itu kata Rasulullah berkumpul bertemu di waktu subuh. Makanya waktu subuh ini waktu yang sangat istimewa, waktu di mana Allah mengundang kita untuk diterima doa-doanya. Dan bahkan di situ kata Rasulullah, malaikat itu dia mencatat siapa saja yang sholat subuh, langsung dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waktu asar, Pak. Jadi waktu di dalam sehari semalam yang kita jalani ini, ada 2 waktu yang sangat istimewa. Pertama waktu subuh, yang kedua waktu asar. Kalau malam harinya di waktu subuh, kalau di siang harinya di waktu asar. Bahkan waktu asar ini mempunyai kekhususan tersendiri. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wa hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, dan kalian jagalah as-salawati, kalian jagalah salat 5 waktu, was salatil wusta, dan salat pertengahan. Pada umumnya ulama itu menafsirkan yang dimaksud salatil wusta itu adalah salat asar. Waktu mulillahi qanitin, dan kalian berdirilah untuk Allah, itu layaknya orang-orang yang patuh, layaknya orang-orang yang tunduk. Sehingga asar itu mempunyai keistimewaan, dan asar itu penentu diterima dan tidaknya, beramal dan tidaknya seseorang. Sekalipun kita sehari penuh sepanjang malam kita beribadah, sholat, baca Quran, beramal yang lainnya, tetapi kita melalaikan waktu asar, maka dicatat oleh Allah kita dianggap orang tidak beribadah. Dan waktu asar itu juga waktu di mana Allah
mudah mengabulkan doa-doa kita, terutama hari Jumat. Makanya kata Allah, jaga waktu asar ini. Jangan sampai kita lalai di situ untuk menjalankan sholat. Gunakan waktu asar itu sebaik mungkin dalam beribadah dan berdoa. Kalau waktu subuh ini menentukan baik dan tidaknya kita di sepanjang hari, tapi kalau waktu asar ini menentukan kita beramal atau tidaknya di hari itu. Maka orang yang mampu untuk menjaga kedua waktu ini, waktu subuh dan juga waktu asar, insya Allah pertama dia akan selalu diberkahi oleh Allah, dia akan selalu dimudahkan dalam hidupnya oleh Allah, dan Allah pun juga akan mencatat dia menjadi orang yang ahli amal, ahli ibadah. Ya, sehingga ada kemungkinan kata ulama, orang yang selalu menjaga waktu sholat asar ini, dia akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Nanti mati dalam keadaan baik, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian waktu subuh ini juga utamanya bisa membersihkan hati dari segala macam penyakit hati. Karena kata Rasulullah bahwa afdhalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i was-subhi. Yang paling berat dilakukan sholat itu oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau kita seperti pagi hari ini mampu untuk menjaga sholat subuh, berarti Allah bersihkan diri kita ini, hati kita ini dari sifat nifaq. Sifat nifaq itu Pak Bu, itu sumber utama penyakit di dalam hati kita. Hati seseorang itu yang mudah dihinggapi oleh penyakit apapun, sombong, riya, ujub, sombong yang merasa dia paling benar, paling suci, paling baik, itu sombong, sehingga merendahkan orang lain. Kemudian ujub ini membanggakan amal-amal yang sudah dia kerjakan, membanggakan ibadahnya. Kok mampu ya saya, kok bisa. Kemudian dia itu menampakkan ibadahnya pada orang lain tidak dibu. Hati ini mudah dihinggapi oleh penyakit, karena yang menghinggapi penyakit hati ini adalah dosa-dosa dan perbuatan kita. Dan sumber utama penyakit hati ini adalah nifaq. Kalau kita sudah bisa membersihkan hati ini dari sifat nifaq, maka insya Allah penyakit hati yang lainnya itu akan hilang. Ingat Pak, bahwa membersihkan hati itu penting. Kenapa? Karena pertama, Allah tidak akan mau menerima orang yang datang kepadanya kecuali dengan membawa hati yang bersih. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam satu ayat, yaum la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, di hari di situ yang sudah tidak ada lagi manfaatnya, sudah tak ada lagi gunanya, baik harta maupun anak, kecuali orang yang man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka dalam keterangan sebanyak apapun ya kita amalnya, ibadahnya, kalau nanti sampai meninggal tetap membawa hati yang kotor, maka pertama dalam keterangan kita, orang yang dia meninggal masih membawa hati yang kotor, entah hasutnya, dengkinya, sombongnya, sekalipun dia seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, siapapun dia, kalau meninggal tetap membawa hatinya yang belum bersih, masih banyak sifat-sifat buruknya di situ, dengkinya terutama, sombongnya, dan juga sifat-sifat buruk yang lainnya, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya kelak di hari kiamat. Itu wajahnya seperti binatang, kayak sapi, kayak monyet, kayak anjing, kuku kalau kita bahasakan ya, kalfik sih kayak apa? Itu bagi orang-orang yang dia sampai meninggal hatinya belum dibersihkan.
Makanya penting bagi kita itu untuk menjaga hati dengan cara apa? Banyak beristighfar, dan juga kita harus menyadari akan apapun yang ada di dalam hati kita. Tak mungkin satu kita masa sombong pada Allah. Segera itu disadarkan, dirubah. Kayaknya saya ini ada dengkinya pada Allah. Segera itu dirubah, segera disadarkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita sampai meninggal tetap membawa hati yang kotor, dibangkitkan dari alam kubur, kata Rasulullah, itu wajahnya seperti binatang. Belum lagi orang yang dia membawa hati yang kotor, nanti ketika akan masuk surga itu akan ditolak oleh Allah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, kata Rasulullah, ya Ali, u'allimuka ilman, wahai Ali, akankah aku ajarkan kepadamu sebuah ilmu? Wa qala Ali menjawab, na'am, ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya melihat di dalam mimpiku bahwa ada tulisan di depan pintu surga, ada tulisan besar, kata Sayyidina Ali. Apa tulisannya? La yadkhuluha al-mubtala. Surga ini tidak bisa dimasuki pertama oleh orang-orang yang bakhil. Kenapa kok tidak bisa dimasuki oleh bakhil? Karena bakhil, pelit itu juga penyakit hati. Jadi surga ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang dia plong hatinya, bersih hatinya, tanpa membawa sedikit pun penyakit hati. Ini masuk akal, Pak. Ya. Kenapa tidak masuk akal? Logikanya begini. Ya. Kita seandainya kan ya, itu dihidangi makanan, taruhlah gulai kambing kan ya. Gulai kambing itu kan bahan-bahannya itu bahan-bahan yang baik ya, kambingnya, bahan-bahan sebagainya, siap makan. Tahu-tahu kita mau makan gulai kambing ini, tiba-tiba ada orang yang iseng ngasih nyampurin dengan tai kambing sebutir saja. Kira-kira kita mau makan Pak gulai kambing? Tapi padahal kan cuma sedikit ya kan. Yang lebih banyak itu kan makanan gulai kambingnya atau nasinya. Tapi kenapa kalau kita tak mau makan? Hanya dicampuri dengan tai kambing sedikit karena merasa jijik. Seperti itu juga kita merasa banyak amalnya, banyak ibadahnya, rajin sholatnya, baca Qur'annya, tapi ternyata belum mampu bersihkan hatinya. Datang nanti ke depan pintu surga, kata malaikat stop, tak boleh masuk. Kenapa? Di surga ini tempatnya orang sehat. Di surga ini tempatnya orang baik. Kamu masih ikut sehat, hati masih ada penyakit. Maka penting. Karena tujuan sholat itu sendiri itu untuk perbaiki hati yang menjadi apa? Yang menjadi pusat sentral baik dan tidaknya seseorang. Bahkan semua ibadah-ibadah yang ada, ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu tujuan utamanya itu membersihkan hati. Ketika hati kita bersih, maka di situ kita nanti akan menjadi orang yang berperilaku baik. Ya. Nah, salah satu cara kita untuk membersihkan hati, kita menggunakan waktu subuh. Alhamdulillah saat ini kita bisa menggunakan waktu subuh sebaik mungkin. Mudah-mudahan saja kita nanti betul-betul oleh Allah sebelum meninggal hati kita sudah bersih, sehingga kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru mukadimah yang kami sampaikan di pagi hari ini kan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang masalah zakat, ya. Karena ini juga penting, ya, juga penting terutama ini berada dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah bahwa bunyan Islam di khamsatin, Islam itu dibentuk, dibangun, dipondasikan, dipilarkan dengan 5 hal. Jadi agama Islam dia terbangun kokoh, pondasinya, tiang-tiangnya, pilarnya, sehingga menjadi agama yang sempurna, itu karena dipondasi atau dipilarkan dengan 5 hal. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiang utama, pilar utama
agama Islam, agama kita ini adalah ketauhidan, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Sehingga iman ini menjadi dasar utama kita untuk bisa kita sempurnakan, kembangkan iman ini berbagai macam amal dan ibadah. Bahkan ketika ada orang yang dia banyak amalnya, banyak kebaikannya, tapi tidak punya dasar ini, maka sia-sia di hadapan Allah akan ditolak. Contohnya ya orang-orang yang tidak beriman, katanya. Walaupun dia banyak menyumbang masjid, mungkin banyak dia membantu ataupun mengisikan hartanya dalam kebaikan masjid, sumpah, kemudian panti asuhan disumbang, tapi dia ada iman, tetap saja segala amalnya itu sia-sia di hadapan Allah. Karena iman ini menjadi dasar kita. Makanya penting bagi kita untuk juga menjaga iman. Jangan sampai iman kita terlepas karena kekufuran, atau iman kita kotor karena kesyirikan, atau jangan sampai iman kita hilang dari hati kita karena riddah ataupun murtad. Karena ada beberapa hal yang dapat menghilangkan iman kita ini. Pertama ya kekufuran, yang kedua adalah murtad. Apa murtad itu? Murtad itu adalah seseorang yang dia saat itu keluar dari Islam karena perbuatan dan ucapannya. Sehingga secara umum yang membuat seseorang itu murtad, pertama murtad secara perkataan. Murtad secara perkataan itu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang keluar dari batasan-batasan agama. Contoh, kita meniru orang lain dalam ibadahnya, itu tidak boleh. Bahkan kata Imam Nawawi Banten di dalam kitab Sulh Taufik dikatakan bahwa faqad kathura hadza zaman at-tasawwuf fil kalam hatta yukhriju bi al-Islam. Banyak masa sekarang ini, kata Imam Nawawi Banten, orang-orang yang menggegampang ucapannya, perkataannya, tak disadari bahwa sebagian kalimatnya, kata-katanya itu dapat mengeluarkan dia dari Islam. Makanya jangan kita remehkan, jangan kita entengkan. Meniru ucapan-ucapan orang lain, agama lain itu tak boleh. Takut nanti terjadi kepada kemurtadan. Dan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan perbuatan orang lain itu juga tak boleh. Takut terjadi kepada kemurtadan. Begitu juga murtad secara i'tiqad, keyakinan. Kalau kita terbesit di dalam hati sedikit saja meragukan akan Allah, meragukan akan Al-Quran, meragukan akan malaikat, berarti kita sudah terjatuh kepada murtad. Ini makanya kata ulama itu, jadi sekalipun kelihatan seluruhnya Islam, tapi kebanyakan orang Islam mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dia tak merasa misalnya. Karena tadi itu tidak bisa menjaga perbuatan, ucapan, amal yang sudah mengeluarkan dia, menjatuhkan dia pada kemurtadan. Bagaimana cara kita itu untuk terus bisa menjaga iman? Kata Rasulullah, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kalian dengan sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya baca kalimat la ilaha illallah ini jangan sampai itu jangan sampai kita lupakan, ya. Adanya kita katakan tahlilah itu bagus kan? Karena selain kita mendapatkan pahala kita, kata Rasulullah bahwa seutama setinggi sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah insya Allah akan terjaga imannya. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, bahwa kata di situ dan Islam ya Islam terbangun, terbentuk, terpilarkan dengan 5 perkara. Pertama, ketauhidan kita kepada Allah dan ketauhidan kita kepada Rasul dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, antuqimas shalah,
yaitu kita mendirikan sholat. Jangan sampai sholat ini juga kita lalaikan, ya, terutama sholat wajibnya. Karena sholat ini juga merupakan satu tiang agama kata Rasulullah. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Fakot paman aqomah fakot aqomadin paman taraka fakot hadamadin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan dia telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan dia telah merobohkan agama. Jangan kita mengentengkan untuk sholat. Kenapa? Karena ini menjadi satu penentu kita beragama atau tidaknya. Kita kalau mengentengkan, melalaikan sholat, berarti kita sudah dianggap sebagai pengacau agama kata Rasulullah. Dianggap sebagai peroboh agama. Sehingga sholat ini mempunyai balasan yang tinggi, mempunyai balasan yang tinggi dari Allah, dan juga mempunyai ancaman yang besar. Orang yang meninggalkan sholat sekali saja, maka ancamannya berat di hadapan Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang ketiga itu antu zakat, menunaikan zakat. Ya, saat ini pagi ini kami akan sedikit menguraikan tentang zakat, karena kita berada di dalam bulan Ramadan yang erat sekali hubungannya dengan zakat. Ya. Zakat itu juga merupakan satu perintah yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan zakat itu selalu disandingkan dengan perintah sholat. 37 kali Allah itu menyampaikan ayatnya tentang perintah zakat dan perintah sholat dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasanya itu sedekah, ada bahasanya itu zakat, ada bahasanya infak. Bahkan di awal-awal daripada surat Al-Baqarah, Allah masih membahasakan infak disandingkan dengan sholat sebagai ciri daripada orang-orang yang beriman kata Allah, sebagai ciri daripada orang-orang mutaati. Yang kata Allah di situ dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah orang-orang mutakin itu cirinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang dia tertanam penuh kuat di dalam hatinya keimanannya pada perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang tidak nampak mata di depannya dalam kehidupannya. Seperti apa itu? Seperti surga, neraka, pahala, itu kan ghaib. Ya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, tentunya kita harus percaya termasuk keberadaan Allah itu ghaib. Seandainya kita tidak percaya akan Allah, tentunya kita tidak akan sholat. Karena selama ini tak ada orang di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai saat ini sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman nanti penghabisan kehidupan manusia, tak ada orang yang pernah melihat Allah di dunia. Kalau yang pernah berbicara dengan Allah ada. Siapa itu Pak? Nabi Musa. Nabi Muhammad Pak, bukan di dunia Nabi Muhammad berdialog melihat Allah, tapi di alamnya. Apa yang kita sebut sebagai di Sidratul Muntaha, di saat Mi'raj, ketika menghadap Allah mendapatkan perintah sholat. Tapi di dunia kita ada satu pun orang yang pernah melihat Allah. Yang pernah berbicara itu ada Nabi Musa. Beberapa kali Allah menyampaikan dalam Quran bahwa Nabi Musa itu pernah berbicara dengan Allah. Satu contoh dalam surat Al-Baqarah kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum man kallama Allah. Rasul-rasul itu kata Allah, aku berikan keutamaan mukjizat mereka masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi Rasul itu mempunyai mukjizat yang tidak sama. Kalau Nabi Ibrahim mukjizatnya dibakar tidak makan. Kalau Nabi Adam mukjizatnya itu manusia pertama kali. Kalau Nabi Muhammad SAW mukjizatnya bisa mengeluarkan unta betina dari bongkahan kayu besar, sehingga dikenal sebagai Naqatullah, untanya Allah.
Nabi Musa, nah kata Allah di situ, wa minhum man kallama Allah, ada di antara mereka yang oleh Allah diberi mukjizat bisa berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa secara langsung. Di mana itu? Di Bukit Tur Sina. Makanya Nabi Musa dikenal sebagai kalimullah, kalamnya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ciri orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada sesuatu yang gaib. Bahkan itu yang dimaksud iman sebenarnya. Kalau secara bergaib ini, ngapain kita imankannya? Karena sudah nampak. Ngapain kita percaya karena sudah nampak. Yang tidak nampak itulah yang menjadi dasar utama iman, termasuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, beriman bahwa Allah ada sekalipun kita tidak pernah melihat, karena Allah itu punya sifat wujud. Keyakinan kita ini ada dasarnya dalam Al-Quran akan wujudnya keberadaan Allah. Apa itu dasarnya? Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Toha, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan sholatlah untuk mengingatku. Itu dasar akan sifat wujudnya Allah. Sekalipun Allah tidak nampak di dalam kehidupan dunia kita ini, tetapi Allah itu nyata, Allah itu wujud. Dan nanti pasti kita bisa melihat Allah kapan? Di dalam surga. Bahkan kenikmatan yang terbesar yang akan Allah berikan pada orang-orang ahli surga nanti itu ketika melihat Allah. Dari nikmatnya Pak, dalam keterangan sampai dikatakan di situ, pada ajaba ahlul jannati binadratillahi ta'ala arba'ina yaum. Terheran-heran, terbengong-bengong, tercengang-cengang nanti di surga, orang ahli surga selama 40 hari lamanya ketika melihat Allah. Dari nikmatnya mengopah, makan, minum itu sudah nikmat, tapi jauh kenikmatannya itu akan terasa ketika nanti melihat Allah. Sampai bengong tak sadar selama 40 hari. Coba bayangkan ya. Sumpah kita bayangkan saja Nabi tiba-tiba Allah datang berhenti makan 40 hari Pak. Lamanya. Kira-kira kita kuat bengong 40 hari? Tak satu. Apalagi sampai 40 hari. 2 detik, 3 detik saja kita sudah ngiler-ngiler bengongnya. Biasanya apa yang membuat kita cengang, heran, bengong? Itu ketika kita melihat sesuatu. Apa yang kita lihat? Sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau tiba-tiba ada artis dari Jakarta datang, dari tampangnya, dari gantengnya, dari cantiknya, sampai kita tak sadar lupa sama istri, cantiknya, ternyata yang digandeng orang lain, istrinya ketiga. Dari nikmatnya. Nanti seperti itu kita, dari nikmatnya melihat Allah sampai lupakan kenikmatan yang lain. Bahkan kita sampaikan mengomong selama 40 hari 40 malam. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang dia beriman pada hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat dan dia menunaikan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka menginfakkan. Jadi perintah zakat, perintah sholat ini setara, sama saja perintah yang tinggi. Sehingga 37 kali Allah memerintahkan zakat dalam ayatnya, itu 7 kali Allah menyandingkan perintah zakat itu dengan perintah sholat. Bahkan perintah zakat ini Allah perintahkan itu sejak pada zaman Nabi dahulu. Kalau kita merujuk pada Al-Quran bahwa perintah zakat bukan perintah yang baru yang Allah perintahkan pada kita sebagai Rasulullah,
Tapi semenjak nabi-nabi dan rasul terdahulu, perintah sholat dan zakat itu selalu Allah perintahkan kepada Nabiullah Ismail. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kata Allah, "Wa fil kitab Ismail," dan ingatlah di dalam kitab Ismail. Yang di situ Ismail memerintahkan antuti masalah yang biasakan agar berikan sholat dan memberikan zakat. Dan juga yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya, yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Kata Allah, "Wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat." Kata Allah, dan ketika aku mengambil perjanjian Bani Israel, diikat janji oleh Allah mereka, diikat janji dengan apa? Dengan perintah-perintah, dan la ta'buduna illallah, kalian Bani Israel jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah. La ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana, dan juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bil qurba wal yatama, berbuat baik kepada kerabat-kerabat, anak yatim, orang miskin, serta wa qulu linnasi husnan, kalian selalu berkata-katalah kepada orang lain, kepada manusia husnan, perkataan yang baik. Menjaga ucapan, omongan, perkataan ini juga merupakan satu perintah yang tinggi, ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, yang menentukan baik dan tidaknya iman seseorang, amal dan tidaknya akhlak, baik dan tidaknya, itu lisannya. Kalau seseorang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia dianggap orang yang tidak pernah berakhlak. Tapi kalau orang yang mampu menjaga lisannya, perkataannya, dia dianggap orang yang sudah berakhlak. Ini perintah yang sejak dahulu Allah perintahkan kepada semua umat manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, kata Allah perintah kalian berikan salat dan juga tunaikan zakat. Sehingga kata ulama bahwa perintah zakat ini, ya, diwajibkan oleh Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu pertama, ada ulama yang berpendapat itu di tahun kedua daripada Hijriah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Hampir sama dengan perintah ketika Rasulullah disuruh menghadap kiblat oleh Allah di saat sholat. Itu kan ketika Rasulullah hijrah, sudah berada di Madinah. Sekalipun perintah sholatnya lebih awal, tapi saat itu kan sholat Rasulullah ketika pertama perintah itu kan masih menghadap ke Baitul Maqdis, kan ya. Selama 1 tahun, 2 bulan atau 3 bulan namanya, baru Allah perintahkan untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan hadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Itu di saat Rasulullah sudah hijrah, berada di Madinah. Kemudian juga Allah merintahkan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah untuk mewajibkan zakat terhadap umatnya. Diawali kata ulama perintah zakat itu dulu itu ketika ada seorang sahabat, nah namanya Sa'labah. Mungkin kita pernah dan sering mendengar cerita Sa'labah namanya. Sa'labah ini adalah seorang sahabat yang awalnya miskin, bahkan paling miskin saat itu di kampungnya. Dari miskinnya katanya dia hidup dengan istrinya itu hanya punya 1 potong baju yang dia gantian. Sehingga satu hari Sa'labah dia diketahui oleh Rasulullah, setelah selesai sholat dia langsung lompat keluar. Rasulullah perhatikan, ini kayaknya orang ini kurang baik akhlaknya ini. Yang seharusnya dia baca dulu Allahumma lantas salam, dia langsung Allahumma lantas jalan langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya 3 kali kedapatan seperti itu, dipanggil oleh Rasulullah SAW, sini. Saya perhatikan kamu itu seperti akhlaknya orang munafik. Kenapa ya Rasulullah? Kamu kok kayaknya nggak betah di masjid ini. Orang mukmin ini seperti ikan, kata Rasulullah. Seperti ikan di dalam air. Kalau orang mukmin berada di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air.
Selama ini belum kita pernah lihat kan ya, ada ikan yang tidak betah dalam air, ya kan ya. Sekalipun air akuarium, air mandi, tak ada yang tidak betah. Kecuali mungkin ikan stres ya, lepas dia dari laut, dari sungai. Tapi kalau orang munafik berada di dalam masjid, kata Rasulullah, seperti burung di dalam sangkar. Sejinak apapun burungnya Pak, yang namanya burung kalau di kandang di sangkar itu tak ada yang betah. Semuanya kepengen bebas, kecuali burung yang sudah akan mati, karena pasrah dia dari sangkar. Kata Rasulullah, kamu kok bersifat seperti itu kayak orang munafik? Kenapa? Bukan gitu ya Rasulullah, saya ini bukan tidak mau lama-lama di masjid ya Rasulullah. Saya kepengen lama-lama di masjid, kepengen baca zikir, kepengen baca Quran. Tapi gimana lagi ya Rasulullah? Apa boleh tahu, kata orang sekarang kan ya? Saya ini ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid. Dan di rumah istri saya sendirian, sedangkan baju yang saya punya berdua dengan istri hanya satu potong. Kalau saya kesini, istri saya telanjang di rumah ya Rasulullah. Iya kalau nggak ada orang lewat, kalau ada jadi berapa ya kadang-kadang. Dan dia pun juga kepengen sholat ya Rasulullah. Makanya saya berburu cepat-cepat pulang agar terkejar saya juga bisa sholat. Oh gitu kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memaklumi. Hari yang keduanya Sa'labah memberanikan diri menjumpai Rasulullah. Ya Rasul, ini saja agar saya tenang ibadah, saya lebih rajin, saya lebih taat, saya lebih soleh. Katanya saya doakan, tolong doakan saya, kata Sa'labah, untuk menjadi orang kaya. Insya Allah kalau saya jadi orang kaya, saya akan lebih taat, lebih rajin ke masjid. Biasanya orang yang belum kaya kayak gitu Pak, doanya itu yang kalau orang belum punya rumah ya, atau belum punya mobil, ya Allah, saya punya mobil, saya akan lebih rajin ke masjid ya Allah. Mobil saya akan pinjam-pinjam ke orang ya Allah untuk memudahkan. Tapi kalau sudah betul-betul diberi oleh Allah, beda ya. Justru nanti jarang ke masjid. Sama dengan Sa'labah. Kata Rasulullah juga lah, Sa'labah, hidupmu itu sudah lebih baik daripada nanti kamu berubah hidupnya diberi kekayaan oleh Allah, justru kamu nanti dari orang yang lain. Tidak ya Rasulullah, saya berjanji. Kata Rasulullah, janji ya? Ya, awas nanti. Kalau sampai harta yang Allah karuniakan kepadamu merubah perbuatanmu, maka tunggu adab dari Allah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Pak. Doanya sederhana saja, Allahumma rzuq malan Sa'labah. Ya maka ini ya katanya, ini menjadi amalan kan ya, pikiran. Kalau kita berdoa pada Allah itu untuk minta rezeki kan ya. Itu berdoa seperti itu ada Rasulullah kepada Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, berilah rezeki Sa'labah harta yang banyak. Kalau untuk kita, Allahumma rzuqli malan. Ya Allah, berilah kami rezeki harta. Nah itu kan ya, itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya setelah didoakan oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah memberikan bekal 1 ekor kambing betina yang sudah hamil, seperti yang cerita kita sering dengarkan. Singkat kata, Sa'labah dengan itu langsung oleh Allah diberi karunia harta, menjadilah orang kaya. Ternyata dugaan Rasulullah benar. Sa'labah nanti ketika oleh Allah diberi harta, lupa dia. Akhirnya sudah mulai Sa'labah ini yang awalnya rajin ke masjid, dia sudah mulai tanya seminggu sekali ke masjid Jumatnya. Kemudian bertambah hari, tambah bulan, tambah tahun, mulai hilang sebulan sekali. Bahkan munculnya hanya setahun sekali. Idul Fitri kan, baru mobil ke Sa'labah. Setelah itu hilang sama sekali, tak ada nongol. Nah kata Rasulullah, celaka di Sa'labah ini, celaka. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk pergi ke Sa'labah, mintakan zakatnya pada Sa'labah. Nah ini pertama kali perintah zakat.
Kemudian setelah dua orang itu dia datang ke Sa'labah menyampaikan amanah Rasulullah. Sa'labah, kata Rasulullah, zakatnya suruh keluarkan. Sa'labah akhirnya menentang. Kata Sa'labah, enak aja, saya yang berusaha ini, saya yang capek, saya yang berusaha ini sampai punya kambing banyak di dalam banyak. Kenapa kok dengan mudahnya kalian minta? Tak ada hubungannya lah dengan Rasulullah. Ternyata benar dengan Rasulullah. Karena sahabat yang pulang menemui Rasulullah menceritakan apa yang dialami tadi dengan Sa'labah. Kata Rasulullah, cerita Sa'labah, turunlah ayat. Nah, kata Allah, wa minhum, ada sebagian mereka ya, dia berjanji kepada Allah, wa minhum man ahadallah in atahu min fadli. Ada sebagian mereka yang dia berjanji kepada Allah ketika kalau Allah itu berikan padanya karunia harta yang banyak, mereka itu akan mengeluarkan zakatnya. Tapi kenyataannya kata Allah, setelah Allah betul-betul berikan kepadanya, bakhilu bih, mereka bakhil. Akhirnya oleh Allah Sa'labah diazab, dimusnahkan, dimiskinkan, bahkan lebih miskin dari awal dari kehidupan pertama tadi sebelum dia menjadi orang kaya. Lah kata ulama, dari situlah mulai ada perintah zakat, sehingga zakat ini menjadi perintah yang tinggi. Seperti perintah sholat akan selalu disandingkan dengan perintah sholat oleh Allah, dan juga mempunyai keutamaan yang besar selain mempunyai ancaman yang besar. Apa di antara keutamaan zakat dan bersedekah yang Allah di situ bahasakan berbagai macam bahasa, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Apa bedanya Pak di situ? Kalau zakat ini kewajiban harta yang harus dikeluarkan. Kalau sedekah itu secara umum, ya, dan juga tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Kalau infak itu juga tidak ditekan, hanya dianjurkan. Cuma bedanya antara infak dengan sedekah. Kalau sedekah itu lebih umum, apapun bisa disedekahkan, tidak harus berupa harta, materi. Ilmu bisa disedekahkan. Karena kata Rasulullah, kamu yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya, kamu yang punya tenaga sedekahlah dengan tenaganya, kamu yang punya kekuasaan sedekahlah dengan kekuasaannya. Hanya sebatas kita tersenyum kepada orang lain itu dianggap sedekah. Kata semoga al-afika sedekah, senyum kepada saudara itu sedekah, kata Rasulullah. Jadi sedekah itu lebih umum, bisa materi, bisa non materi. Kalau infak itu hanya khusus materi. Tak bisa kita berinfak dengan senyum. Makanya selama ini belum ada kan ya, ayo kita bacakan Fatihah untuk kita infakkan kepada orang meninggal, belum pernah dengar. Tapi kalau kita apa namanya yang kita dengar, ayo kita bacakan Fatihah untuk kita sedekahkan, ya kan ya. Katanya kota amal kita yang berjalan setiap hari itu diberi nama infak. Makanya itu uangnya penuh khususnya. Ya, kalau seandainya dia diberi nama sedekah, kosong nanti uangnya. Karena orang itu dia lihat hanya senyum saja udah sedekah, senyum saja udah sedekah, sedekah, diberi nama infak, sehingga itu penuh. Makanya orang pasti semuanya itu dia menginfakkan uangnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sedekah, zakat terutama itu mempunyai keutamaan yang besar. Salah satunya kata Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala, was-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minal bala. Sedekah itu bisa menghalau dari perisai 70 pintu dari bencana dan musibah. Itu salah satu keutamaan sedekah. Kalau kita ingin dihindarkan dari segala macam musibah dan keburukan, baik keburukan yang ada di dalam diri kita, keburukannya hati, keburukannya penyakit, ataupun nanti musibah-musibah yang akan menimpa, maka sering-seringlah kita bersedekah. Karena arti sedekah itu sendiri, arti zakat itu sendiri itu membersihkan. Yang terambil dari kata zakat, zakah, yuzaki, yang artinya membersihkan, mensucikan.
Atau ada ulama yang mengatakan dia menyuburkan, meningkatkan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Taubat, kata Allah, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil, kata Allah, ambil paksa dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dan membersihkan. Makanya kata ulama itu, kok ada seseorang yang dia mungkin sakit katanya, itu bisa disembuhkan dengan sedekah. Banyak cerita-cerita ini Pak ya, cerita kenyataan dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang dia sakit, ya, sakit sudah menaun, dibawa ke rumah sakit di mana itu tidak sembuh-sembuh. Ya. Ada orang yang kita coba bersedekah, ya. Kemudian setelah sedekah hilang penyakitnya, Pak. Dibersihkan oleh Allah. Dulu itu di zamannya Nabiullah Sulaiman, ya, ada seseorang yang datang kepada Nabiullah Sulaiman untuk diajarkan bisa berbicara dengan binatang. Karena Nabi Sulaiman itu terkenal Nabi yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan binatang. Datang dia pada Sulaiman, kata dia, Sulaiman, apa? Tolong ajarkan saya bisa berbicara dengan binatang lain. Kata Nabi Sulaiman, tidak bisa, ini mukjizat. Masa nggak bisa? Tolong ajarkan. Tapi kamu harus berjanji ya. Iya, kata orang tadi. Apa? Kata dia. Pertama, binatang itu dia tidak pernah berbohong. Binatang Pak ada bohong, sekalipun binatang hina, anjing, kucing, tak ada yang pernah. Yang sering berbohong kita, ya, kita yang sering berbohong. Kalah dengan binatang kita. Binatang tak pernah berbohong. Ingat ya, binatang tak pernah berbohong, kata Nabi Sulaiman. Udah, kamu kalau sanggup di sini 3 hari. 3 hari dia ada di rumahnya Sulaiman. Diajar. Setelah selesai, tahu dia ngerti bahasa binatang, pulang di tengah perjalanan dia asik karena nggak ngerti. Ada burung berkicau, oh ini kayaknya lagi pacaran dia katanya. Dia ngerti katanya. Pulang sampai di depan rumahnya, tiba-tiba ada kucing dengan anjing bertengkar. Kalau kita yang tidak paham, tidak ngerti, itu artinya wow, gimana wow, tapi dia yang ngerti, kucing ini kok bertengkar ini katanya. Dia yang ditengkari itu rebutan tulang. Kata si anjingnya, ini bagian saya. Kata kucing, enggak, ini bagian saya. Tahu terlihatlah anjing ini ke orang tadi, dia kaya raya, Pak. Kata kucing, itu uang udah datang tuh, kata kucing. Mintalah sama dia. Tapi kata anjingnya, enggak, dia pelit. Kaget dia, Pak. Tahu ada yang tinggi kalau saya pelit. Kemudian kata kucing, bilangin sama dia, tuan itu jangan pelit-pelit. 3 hari dia meninggal. Tak enak tidur, Pak. Dia ingat nasihatnya Sulaiman. Ingatnya binatang tak pernah berbohong. Kaget dia, Pak. Gimana ya? Ini bisa 3 hari tinggal katanya. Ini sudah udah tak enak tidur, Pak. Tak enak tidur banyak. Namanya orang dikabari kan ya, apalagi kabarnya pasti ya. Bapak ada kalau ke rumah sakit kan dicek sama dokter, aduh Pak udah gak lama lagi Pak. Sampai di rumah mungkin Pak tak ingat makan, tak ingat tidur kan ya. Pikirannya itu mati aja. Orang tadi udah susah aja bisa. Udah ada harinya dia udah lebih sama Allah ya Allah. Ya. Malam yang terakhir, besoknya malam harinya dia langsung semua hartanya itu ada 80% dia sedekahkan. Ini harta tak ada gunanya, tak ada gunanya, disedekahkan sama orang lain. Kemudian setelah itu langsung lanjutkan pikir lagi, subhanallah, ya Allah, saya meninggal ya Allah. Sampailah waktu yang ditentukan anjing tadi itu tak meninggal, Pak. Ini kok belum meninggal juga, kata dia. Mulai dia bingung, mungkin kurang lama 2 jam lagi, dia istighfar lagi. Sampai sorenya tak meninggal, sampai malamnya pun juga tak meninggal. Yang awalnya disangkanya menjadi kecewa.
Sulaiman ternyata berbohong sama itu. Katanya binatang tak pernah berbohong. Saya sudah habisin harta, tak mati-mati. Anjing berbohong berarti. Udah tak kecewa, marah. Kemudian esok harinya datang lagi ke Nabi Sulaiman. Datang dia. Sulaiman, ada apa lagi? Kok berbohong? Emang kenapa kau katakan saya berbohong? Kemarin kamu bilang kalau binatang tak pernah berbohong. Tapi saya dibohongi anjing, Sulaiman. Oh gitu, gimana ceritanya kata Nabi Sulaiman? Kemarin waktu saya pulang dari sini habis belajar berbicara dengan binatang, saya mau nyampe rumah itu tiba-tiba ada kucing dan anjing bertengkar, dia ada hutan pulang. Tiba-tiba si kucing mengatakan itu kamu datang, kata anjing, dia enggak, dia pelit. Kata si kucing, sampaikan pada dia kalau 3 hari nanti mati. Sampai sekarang saya juga mati. Udah lewat 3 hari, udah 4 hari, 6 hari. Berarti kan berbohong kan? Kata Nabi Sulaiman, bukan begitu. Sebelum kamu datang ke sini, malaikat Jibril terlebih dahulu datang memberikan kabar kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Sulaiman, sampaikan kepada orang yang kau ajari kemarin itu bahasa binatang, karena malam harinya dia sudah mensedekahkan hartanya, maka Allah tambahkan umurnya. Jadi gara-gara itu kamu sebenarnya seharusnya kamu bersyukur kepada Sulaiman. Oh iya ya Sulaiman, ya alhamdulillah untuk ada kucing dengannya. Kalau enggak mati saya hidupkan. Kita enggak bisa sedekahkan harta. Makanya kata Rasulullah bahwa as-sadaqatu tatfa'ul bala wa tatwilul umur. Sedekah itu selain bisa menolak, merisai, menjaga kita dari segala musibah-musibah, bencana-bencana, sedekah itu juga bisa memperpanjang umur. Ini dibenarkan oleh para ulama. Masa bisa Pak umur itu diperpanjang? Bisa, orang itu hak mutlaknya Allah. Cuma kata ulama, bisa jadi Allah memberikan tambahan umur ini bukan nominalnya tetapi berkahnya, atau Allah menambahkan secara langsung yang seharusnya punya 30 jadi 60. Ya. Makanya sedekah zakat terutama mempunyai banyak keutamaan dan juga mempunyai banyak ancaman dan besar ancamannya. Dulu di masanya Rasulullah ada seorang yang meninggal dia setelah digotong oleh para sahabat saat itu dengan kerandanya. Tiba-tiba kerandanya itu di tengah perjalanan sebelum nyampe ke kuburannya bergoyang-goyang dia, goyang-goyang dia bergerak. Sahabat kaget, dikiranya masih hidup, segera diturunkan mau dibuka, takut masih hidup. Ternyata setelah mau dibuka tiba-tiba ular yang keluar, ular besar. Yang ular itu dia mengisap darahnya dan juga memakan daging dan susunya. Kaget sahabat juga. Ini cerita asli kan, diceritakan di dalam kitab. Sehingga ada salah satu sahabat yang manggil pagi, dia mau memukul ular itu. Tiba-tiba ular itu bisa berbicara. Kata ular tadi, gimana dulu nanti? Kenapa kamu mau membunuh saya? Sahabat kaget, ada ular bisa berbicara. Dengan izin Allah, sahabat itu juga bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata Allah tadi, lima dulu nanti mali dan bermalakat. Kenapa kamu kok mau membunuh saya? Saya tak punya dosa, saya tak punya salah sama kalian. Tapi kenapa kalian kok mau membunuh saya? Mau membunuh saya, kata Allah. Kemudian sahabat itu juga balik bertanya, lima tu'adzibu hadzal rajul. Kenapa kamu kok menyiksa orang ini? Dan apa kata ular? Amarani Allah Ta'ala an mu'adzib hadzal rajul hatta yaumil qiyamah. Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Kenapa kata sahabat? Karena orang ini mempunyai 3 kesalahan yang fatal, 3 kesalahan yang dasar. Pertama, li'annahu tarikus shalah. Karena orang ini orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu pertanyaannya. Wali annahu la yu'tiyaz zakat. Karena orang ini juga tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga itu, li annahu yaqta'ur rahmi. Karena dia memutuskan hubungan silaturahmi.
Tetapi di situ pada dasarnya bahwa yang menjadi dosa utamanya ini disiksa orang ini oleh Allah, ditampakkan ular yang mengisap darahnya. Kemudian orang itu juga mengatakan, saya disuruh oleh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Karena permasalahan dua saja sebenarnya. Dia menjadi orang yang melalaikan sholat dan juga dia tidak mau menunaikan zakat. Hartanya yang sudah banyak, yang sudah memenuhi syarat. Siksaannya berat bagi orang yang dia tidak mau melakukan zakat atau orang yang pelit itu tidak bersedekah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, kata Allah, orang-orang yang dia pelit pada hartanya, maka nanti hartanya itu akan berubah menjadi ular yang akan melilit di tubuhnya di hari kiamat. Pantas tadi itu ada kejadian dikatakan oleh Allah, ada orang meninggal yang dia dimakan ular. Harta itu nanti yang kita kumpulkan, Pak, yang kita kumpulkan, kita tabung pada apapun itu, kalau tidak kita mengeluarkan zakatnya, haknya, atau kita tidak bersedekah, nanti harta itu datang di hari kiamat itu berupa ular. Dan dia mengatakan, saya adalah harta yang dulu kau kumpulkan, kau tidak mengeluarkan zakatnya, kau tidak bersedekah, kau beli akhirnya beli dengan hartanya. Inilah ancamannya orang-orang yang tidak mau melakukan zakat. Bahkan kata ulama, orang yang tidak mau melakukan zakat itu disetarakan dengan orang-orang musyrik. Karena kata Allah dalam Quran, Allah mengatakan wa basyiril musyrikina, dan berilah kabar kepada orang musyrik dengan neraka jahanam, la yu'tina zakat alladziina hum la yu'tuna zakat. Mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Sehingga kata ulama, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu sama dengan orang-orang musyrik. Karena apa? Sama-sama menghambakan dirinya pada dunia, padahal harta. Makanya zakat ini jadi perhatian khusus, menjadi perhatian khusus, terutama kita dalam bulan Ramadan yang sudah kita jadikan kebiasaan untuk mengeluarkan zakat, baik zakat utamanya yang ada hubungannya Ramadan, zakat fitrah maupun zakat mal. Karena secara umum zakat itu hanya ada dua. Pertama zakat fitrah. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Semua umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, bahkan bayi, asalkan mereka orang yang mengikuti bagian daripada bulan Ramadan dan bagian daripada bulan Syawal. Makanya ketika ada bayi yang baru lahir di akhir bulan Ramadan waktu asar, yang wajib dikeluarkan zakatnya bagi orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tiba-tiba meninggal di akhir bulan Ramadan waktu asar, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kok seandainya terlanjur dia mengeluarkan zakat hari-hari sebelumnya, wah, boleh ahli warisnya meminta lagi kepada mustahiknya. Ini lagi, Pak, sudah minta zakatnya orang tua saya kemarin, zakat fitrah. Ya, kenapa? Apa meninggal? Dia meninggalnya asar. Nah, tapi kan Rahman kata orang Jawaban kan udah tua, masa mau diambil lagi. Jadi orang yang wajib melakukan zakat fitrah ini terutama itu orang yang mengikuti bagian daripada bulan Ramadan dan juga bagian daripada bulan Syawal. Sehingga orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan waktu asar tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi bagi ibu-ibu yang melahirkan anak bayi, melahirkan di akhir bulan Ramadan waktu asar, dia wajib mengeluarkan zakatnya bagi bayi. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti bagian bulan Ramadan dan akan sampai ke bulan Syawal. Malam harinya sudah memasuki tanggal 1 Syawal, berarti dia sudah mengikuti bagian bulan Ramadan dan bagian bulan Syawal, maka sudah wajib. Jadi zakat fitrah itu semua orang Islam diwajibkan. Kemudian zakat mal ini hanya ada beberapa orang saja yang mempunyai kelebihan harta. Zakat mal itu banyak macamnya. Ada zakat mal berupa perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. Kalau sudah nyampe besoknya itu ukuran emas 85 gram. Itu
Kemudian ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu dia dikeluarkan juga kalau sudah sampai isopnya. Ya, kalau sudah mencapai pertaniannya, baik itu anggur, kurma, padi, terutama kalau kita di Indonesia, itu kalau sudah mencapai 653 kilo, nah hasil pertaniannya itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga zakat peternakan, ada kambing, ada sapi, ada unta. Ya, kalau dia murni diternak, tapi kalau dia memelihara sapi, kambing, unta, karena tujuannya itu untuk dijual, itu beda lagi. Sudah tidak masuk kepada zakat peternakan, tapi masuk pada zakat tijal, zakat perdagangan atau zakat bisnis. Ya. Kemudian juga yang harus dizakati simpanan. Nah, katanya simpanan emas, simpanan uang ditabung banyak, tapi bukan istri simpanan, tidak wajib itu Pak. Kalau istri simpanan tidak wajib dizakati, katanya kalau tidak dizakati bahaya itu Pak, katanya akan ramai katanya. Yang wajib itu ya harta-harta itu emas terutama, kemudian tabungan katanya. Nah itu kalau sudah mencapai nisabnya, ukurannya itu pada emas juga. Tabungan kita seandainya di dalam rekening ada rekening itu jumlahnya sampai 100 juta, itu udah wajib. Kenapa? Karena ngikut pada ukurannya emas itu yang menjadi emas simpanan yang tidak dipakai sama sekali, hanya murni mengumpulkan. Kalau sudah mencapai 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau seandainya sudah dikeluarkan tahun ini, kalau tahun berikutnya masih tetap berada di dalam nisabnya ukurannya, juga tetap wajib. Artinya setiap tahun harus dikeluarkan, ya, baik itu berupa uang yang ada dalam rekening. Bapak punya simpanan uang dalam rekening, jumlahnya 200 juta, itu sudah wajib Pak. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5% dari uang yang kita punya. Kalau 100 juta dari 2,5%-nya berarti berapa? 2.500 kali 2 berarti 5 juta. Tahun berikutnya Pak, selagi masih berada di dalam nisabnya, tetap wajib. Kecuali kalau sudah diambil dipakai kayak itu, ya. Jadi itulah harta-harta yang nanti kita zakat itu. Utama yang harus kita perhatikan untuk zakat fitrahnya. Kepada siapa Pak harus diberikan? Siapa mustahiknya? Kalau menurut dalam Al-Quran ada 8. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup cari 3 orang saja, fakir, miskin, dan sabilillah. Sudah cukup. Karena untuk cari semua susah kan? Susah. Jadi 3 saja. Kalau untuk dibagikan mustahiknya kita dapati itu sudah cukup. Karena semuanya itu pada hakikatnya yang gori, yang budak, yang mu'alaf hukum itu lagi kan ke miskin, jatuhnya ke miskin. Makanya nanti kita di sini kalau ingin menyalurkan, memberikan zakat itu kepada mustahik, yang dicari ketiga orang itu, yang diutamakan fakir dan miskin. Sekarang ini agak berbeda bahasa juga. Oh, ini yang miskin berapa, yang fakir berapa, janda berapa, janda yang dicari. Jangan katanya. Janda itu bukan status, bukan miskin Pak. Nah itu berarti miskinnya bukan jandanya. Makanya jangan itu bahasanya ini orang miskin Pak, apalagi janda gitu. Jangan langsung jandanya, nanti curiga orang janda. Ini jadi janda. Jangan Pak, jangan dibahasakan jandanya, tapi statusnya, keadaannya. Dia Pak punya suami, keadaan yang miskin kita itu. Jadi atas nama fakir dan miskinnya kita berikan, jangan mengatasnamakan janda. Nah itu karena tidak ada dalam Al-Quran atasnamakan janda, yang ada itu mengatasnamakan fakir miskin. Siapa orang miskin itu? Adalah orang yang dia mempunyai pekerjaan tetap tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disesuaikan standar kebutuhan hidup dia tinggal di Batam. Itu secara umum
kebutuhan hidup itu berapa? Kalau mengikuti UMR itu kan 4.500.000. Berarti kebutuhan hidup di Batam itu 1 bulan 4.500.000. Kok seandainya ada orang yang dia sudah bekerja, punya kerja tetap, tetapi masih belum sampai ke sana, nah mungkin masih 3 juta, berarti dia masuk kategori miskin, harus dikasih. Kemudian fakir, siapa fakir? Orang yang lebih daripada itu, sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga tidak mencukupi. Kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang tidak. Itu fakir. Dan juga yang ketiga itu sabilillah. Siapa sabilillah itu? Pertama, memang oleh ulama ditafsirkan sabilillah ini adalah orang-orang yang murni berjuang dulu di zaman Rasul. Itu sabilillah. Tapi dikembangkan oleh para ulama, makanya dari ulama Mesir dikembangkan bahwa sabilillah adalah itu berlaku secara umum. Pokoknya asal ada orang yang dia bergerak di jalan Allah, apapun itu, dengan ilmunya, para ustadz, para kiai, maupun dengan apanya, pokoknya di jalan Allah, maka dia masuk sabilillah. Tapi kalau untuk ngasih itu para kiai, para ustadz, lihat dulu ustadznya. Ustadznya rumahnya kentereng, pak, mobilnya apa, ya jangan dikasih, mendingan ngasih ke yang lain gitu. Maksudnya artinya tetap peninjauannya itu sekalipun sabilillah mempunyai kebebasan pemaknaan, pengertian, pemahaman, tetapi tetap yang ditinjau adalah status fakir dan miskinnya. Ada ustadznya rumahnya kontrak, motornya cuma 1, istrinya lebih 1 pak, gitu. Baik, terima kasih kan ya. Dia berarti sudah berada dalam mustahil fakir dan miskin, ya seperti itu ya. Bapak Ibu ya, mungkin untuk apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, karena waktunya sudah sampai jam 6:30, barangkali secara global, secara sederhana tentang zakat, karena kalau kami jelaskan secara rinci itu waktunya panjang, tidak cukup. Namun secara dasar ini saja mungkin kita sedikit punya pemahaman, apalagi kan ya, ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Selalu kita dapat, selalu kita dengar. Paling tidak pagi hari ini kami mengingatkan kembali untuk berikan motivasi. Begitu pentingnya kita itu peduli kepada orang lain dari harta yang kita punya, baik kita mengeluarkan zakatnya sebagai kewajiban mutlak dan ataupun kita bersedekah, berinfak, membantu orang lain untuk meringankan terutama dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang Allah akan melipat gandakan pahala di dalamnya, terutama pahala orang yang dia sedang membantu. Yang memang seharusnya Pak ya, untuk mengeluarkan zakat mal utamanya, kalau orang-orang dulu, para nabi, para salafus soleh itu dikeluarkan bukan bulan Ramadan, tetapi bulan Sya'bannya sudah dikeluarkan. Apa tujuannya? Untuk persiapan dibagikan kepada orang fakir miskin, biar dia lebih konsentrasi beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, kalau orang-orang dulu bulan Sya'bannya sudah dibagi untuk zakat malnya. Kalau zakat fitrahnya kan harus untuk bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu asalkan sudah mencapai putaran 1 tahun dan juga sudah mencapai nisabnya, maka boleh dikeluarkan. Kalau seandainya Pak, saya buka usaha di bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan, ya belum wajib. Cuman ada orang yang mendahulukan, tujuannya apa? Untuk mengejar pahala yang begitu besar nanti balasannya dari Allah. Orang-orang yang dia mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakatnya di dalam bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja kita oleh Allah disadarkan kan ya, pentingnya kita untuk selalu berbagi, khususnya di dalam bulan Ramadan ini bagi mereka orang-orang yang menjadi tetangga kanan kiri kita, terutama kan ya, yang mungkin yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mungkin orang yang tidak mampu. Menyenangkan hati mereka itu merupakan satu pahala yang besar dan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih berharga daripada kita beribadah 1000 rakaat. Karena Allah pernah menegur pada Ibrahim, Nabi Ibrahim itu dia apa? Ibadahnya mantap, katanya. Maksud lagi yang kita bayangkannya. Kemudian satu saat, satu hari Allah menegurnya, Ibrahim, saya kagum pada kamu bisa sholat sampai 1000 rakaat. Tapi
Jauh lebih berharga, lebih baik kamu berbagi kepada tetangga satu orang dibandingkan sholat yang 1000 rakaat. Kata Allah, begitu pentingnya kita untuk berbagi kepada orang lain. Dan mudah-mudahan itu saja dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak ya? Karena waktunya juga sudah mengganjal 1/2 banyak. Kami itu Pak. Waalaikumsalam. Iya. Jadi tadi Ustaz bilang yang zakat yang 85 gram. Bagaimana Pak Ustaz? Misalnya kita pegawai negeri nih, saya misalnya pegawai negeri, tabungan, kita tabung, tahu uangnya sudah sampai hisap menurut saya sudah sampai misalnya 100 juta lebih gitu kan. Jadi tadi kata Ustaz nanti sampai hisapnya putarannya kita wajib mengeluarkan 25%. Dan yang kedua Ustaz, kalau kita kan ada amil, bagaimana kalau kita sendiri yang mengantarkan zakat mal kita tuh kepada yang bersangkutan, tapi kita mewakili pada saudara kita di kampung. Nah, terima kasih Ustaz. Gitu ya, ya. Tentang masalah zakat profesi itu namanya zakat profesi kan ya. Memang pertama itu zakat profesi itu juga khilaf ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau sudah terkumpul uang, ya, hasil gaji, ya, dalam 1 tahun ternyata itu sudah sampai kepada nisabnya. Kemudian kita keluarkan di situ 2,5%, berarti 2.500, ya. Apa saya harus menyerahkan langsung kepada mustahiknya atau melalui amil? Silakan kita mau kita salurkan secara langsung atau melalui amil boleh, katanya. Tapi yang harus kita utamakan memang wilayah setempat. Saya perhatikan tadi wilayah setempat di perumahan ini warga ini kayaknya sudah tercukupi. Boleh kita salurkan dulu keluar karena mungkin kita memandangnya di kampung saya ini jauh lebih butuh daripada mungkin di sini. Karena di sana mungkin pedesaan namanya, yang mungkin orang juga kerjanya swasta namanya, tak tentu hasilnya kadang tidak. Ya bisa salurkan ke sana aja karena kita cari yang lebih karena tujuan daripada zakat dan sedekah ini untuk meringankan orang lain dari kesulitan ya seperti itu ya. Boleh silakan ada apa-apa. Kalau memang dipandang kayaknya bisa lebih lucu. Tapi kalau bisa mengutamakan yang di sini, bagaimana caranya biar kita bisa terlaksana terjalani dengan rapi melalui amil ya. Dan mungkin di sekitar kalau untuk zakat fitrah khususnya katanya itu diusahakan katanya kalau bisa kita menggunakan beras ya, karena katanya menurut Imam Syafi'i zakat fitrah itu ya harus kuatul balad, itu harus makanan pokok negara, beras. Nanti Pak kasihan sama orang juga Pak, ada yang pakai beras, orang itu pada butuh uang. Yang penting kita bisa bersedekah dengan yang lain. Kalau seandainya di situ nanti harus kita melakukan zakat fitrahnya dengan uang, katanya kalau bisa itu harus pakai transaksi. Artinya tidak langsung uang, pakai transaksi. Transaksi itu artinya beli beras, kemudian keluarkan zakat. Kalau pakai transaksi seperti itu, berarti amil di masjid harus menyediakan beras khusus. Jangan menunggu dari orang lain, karena amil bukan mustahil. Dia hanya pekerja, dia hanya mewakil. Kalau seandainya dia langsung ambil berasnya orang lain, ada orang yang pertama orang zakat fitrahnya dengan beras, orang kedua datang pakai uang, lalu yang dia jual yang bertransaksi beras yang tadi, itu tidak boleh kan? Karena amil itu bukan mustahil, amil itu pekerja, dia hanya penyalur, wakil, sehingga harus menjadikan beras khusus. Memang untuk cara melakukan zakat fitrah itu kan ada 3 pendapat, katanya
Kalau Imam Syafi'i mutlak beras, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan itu boleh transaksi dan juga boleh langsung uang senilai. Hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya pencapaiannya itu kalau kita ukur dalam ukuran kilo itu sebenarnya 2,5 kilo sudah masuk. 2,5 kilo sudah masuk. Ya, tapi untuk lebih amannya mungkin kita ambil 2,7 kilo. Sebenarnya 2,5 kilo itu sudah masuk untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang. Ya, jadi sekalipun kita bebas boleh kita keluarkan zakat itu untuk orang, terutama zakat mal untuk keluarga, tapi yang harus kita utamakan dulu di tempat setempat, warga setempat. Ya, kita cari dulu mereka-mereka, terutama yang 3 golongan itu, miskinnya, kemudian fakirnya, dan juga sabilillahnya. Kalau sudah dianggap mencukupi, baru kalau kita untuk menjalankan ke yang lain. Dan tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang kafir, boleh kan? Tak harus orang Islam. Kalau sekiranya kita anggap orang Islamnya sudah terpenuhi, Pak, ada warga juga non kasih dan apa? Karena zakat itu bentuknya sosial. Membantu itu kan pada siapapun boleh. Ya. Sekalipun yang kita makan ya orang-orang saudara-saudara kita, saudara seakidah, saudara seiman, ya. Yang itu saja ya. Dan bisa dipaham ya. Ya. Saya rasa cukup ya. Cukup Pak. Cukup Pak ya. Pokoknya udah macam itu. Mungkin untuk jumpa kita pagi hari ini kami rasa cukup sampai di sini. Kalau seandainya masih ada hal-hal yang belum kita pahamkan ya, masih mungkin terganjal dalam pikiran kita karena waktu yang tidak memungkinkan untuk meluaskan, merincikan tentang tema atau permasalahan zakat yang akan disampaikan pagi hari ini, bisa Bapak Ibu tanyakan ke Ustadz kita, Ustadz yang di sini, Ustadz yang kita yang ada di sini banyak, mungkin imamnya atau siapalah yang Bapak Ibu anggap yaitu pahamkan hal ini. Untuk kami dari kami mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.